Dua yang lainnya. Ketika dia masuk generatif, itu yang dia utamakan adalah pupuk fosfat dan kalium. Daunnya alpukat yang udah kering itu sumber fosfat kalium, Pak. Nah, kadang kita kalau pupuk kan cuma ditaruh di ini tanaman udah digituin aja ya, Pak ya. Di poknya. Hah? Biasanya di poknya. Iya di poknya itu ya. Poknya itu apa? Tanah. Oke, cuma di akar di batang tanaman bawah ya, Pak ya. Sebetulnya kuncinya tanaman buah itu ada di pupuk yang saya sebutnya rilis lambat atau dia penyerapannya lambat. Nah, dulu orang tua zaman dulu Bapak mungkin ingat ya, kalau kita tanam jeruk, tanam apa, itu kan mesti dibuat lubangan ya Pak, keliling tanamannya. Ditaruh masukin situ, kotoran kambing, kotoran sapi, ya daun-daunan, ya kadang-kadang jerami padi ditaruh di atasnya. Kemudian kalau zaman dulu nggak perlu pakai semprot-semprot ini, kenapa? Karena mikroba yang di tanah kita masih banyak. Jadi dia cuma tumpuk tanah aja udah selesai. Itu sampai nanti mau berbuah itu sumber pupuknya dari situ Pak. Kalau pupuk NPK itu kan rilisnya cepet Pak. Jadi begitu kita kasih dia langsung bisa diserap. Nah supaya nggak langsung habis, supaya dia nggak cepat muak, Bapak akan lebih bermanfaat kalau ada apa sih namanya ya Pak? Plastik kalau di kok saya jadi lupa sih? Mulsa. Maksudnya ini mulsa ya Pak ya, Allahu Akbar. Mulsa ya Pak, kan biasanya kita pakai mulsa plastik. Sekarang kita gunakan mulsa jerami padi. Atau Bapak bisa gunakan mulsa yang berasal dari daunnya alpukat. Mulsa apa? Mulsa itu kan sebetulnya penutup ya Pak. Nah kita gunakan sekarang kalau plastik kan nggak bisa jadi pupuk Pak. Tapi kalau mulsa yang berasal dari daun-daun kering itu selain menutup tanah, dia juga jadi pupuk. Nah, tinggal untuk mempercepat mengurainya, hara yang berasal dari daun-daun kering tadi termasuk jerami, itu mikroba ribosnya yang akan membantu, ribos merah itu mengurai. Jadi nanti itu fosfat sama kaliumnya tersedia terus sepanjang tahun itu. Jadi si buah alpukat itu selain dia mungkin Bapak nanti kasih NPK, dia juga bisa ambil fosfat kaliumnya dari itu, dari kanopinya tadi itu. Nah, jadi kanopi lubangnya itu sebagai persediaan hara fosfat kalium yang dia bisa tangkap atau bisa serap sepanjang pertumbuhan tanamannya. Jadi kuncinya di fosfat kaliumnya. Memang dilukai ya, dilukai itu kan untuk mempercepat. Tapi kalau udah dilukain tapi nutrisinya belum cukup ya juga susah juga. Jerami padi, sabut kelapa itu bisa, daun nangka, daun alpukat ya. Daun-daunan yang berbuah itu sumber fosfat kalium. Jadi Bapak bisa gunakan itu. Nah, kalau mau lebih lengkap tuh Pak ya, tadi pupuk organiknya, ini sekalian jawab Bapak. Kotoran ayam itu sumber N. Sayuran itu kan vegetatif ya Pak ya, apalagi sayur berdaun. Nah, dia paling suka tuh dataran tinggi sayur berdaun itu memang kotoran ayam. Karena kotoran ayam tuh N-nya tinggi, mempercepat dia pertumbuhan daunnya ya Pak ya. Nah, kemudian sumber fosfat itu adalah kotoran kambing dan domba, itu fosfatnya tinggi. Kenapa tebu itu lebih senang kotoran yang berasal dari kambing domba? Karena tebu untuk menambah ukuran batangnya. Nah, dia senang tuh fosfat dari kambing dan domba. Kalau kotoran sapi potong itu tinggi, dia rata, nggak ada tinggi, nggak ada rendah, jadi dia rata. NPK-nya rendah, sama tetapi lebih rendah kalau